Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel My Beauty Country. Kali ini kita akan mereview salah satu resort yang ada di Cikole. Nah, aku akan mereview semua tipenya. Kita langsung aja, nah ini front office-nya. Teman-teman kalau check-in bisa langsung ke sini. Nah, dari front office ini teman-teman akan diantar sama petugas ke parkiran, sebenarnya cukup deket dari front office. Nah, sebagai informasi, ini adalah kawasan yang pertama. Kenapa pertama? Karena di sini semua aktivitas dari mulai restoran, terus air mancur juga taman bermain. Nah, kalau untuk kawasan yang kedua itu hanya area resort aja. Nanti kita juga akan review. Kita langsung aja ke kamar yang pertama. Ini namanya Kaliandra. Ini posisinya di bawah parkiran, jadi teman-teman dari parkiran resort itu langsung turun aja ke bawah. Nah, kita langsung akan melihat tipe kamar Kaliandra. Jadi posisinya itu 3 berjejer, tipe ini hanya 3, jadi kayak kos-kosan gitu yang berjejer. Terus di depannya kita dapat balkon masing-masing dan juga ada kursi. Yuk kita langsung room tour aja ya. Nah, kita langsung aja. Nah, di sini itu kuncinya masih manual, jadi teman-teman pakai masih kunci biasa ya. Nah, pas masuk kita langsung ngerasa kentalnya suasana kayu etnik dan juga klasik. Jadi di sini itu dari mulai langit-langit itu terkesan lama ya, sepertinya sudah lama. Nah, untuk ranjangnya sendiri kita dapat king size. Juga di sini ada televisi. Nah, televisinya juga masih televisi tabung. Ini agak susah dioperasikan, jadi agak sulit dinyalain ya. Jadi sepertinya harus mulai diganti. Nah, kita akan lihat lagi. Nah, di sini juga ada telepon dan tidak berfungsi. Jadi nggak bisa telepon teman-teman kalau mau ke resepsionis. Jadi langsung aja. Nah, di sini kita langsung. Di sini ada wastafel. Terus agak sedikit seperti kurang maintenance ya. Langsung aja kita langsung ke kamar mandinya. Nah, kamar mandinya juga benar-benar gaya lama ya, dari motif tegel dan suasananya memang lama tapi cukup bersih. Nah, untuk water heaternya nyala tapi showernya nggak nyala, jadi kita harus pakai keran. Yuk kita langsung lihat gimana view-nya. Nah, pas buka pintu kita akan langsung melihat view seperti ini. Jadi view-nya itu hutan pinus. Semua tipe Kaliandra view-nya sama karena memang berjejer ya. Jadi buat teman-teman yang pengen istirahat atau pengen sejenak lari dari kesibukan pekerjaan, ini bisa banget karena sunyi dan sepi. Jadi teman-teman bisa sejenak rileks. Oh ya teman-teman, di sini itu nggak dikasih air mineral botolan tapi langsung 1 galon. Jadi buat teman-teman jangan takut kekurangan air. Cuman kemarin dispensernya agak kurang. Mungkin kebersihannya bisa ditingkatkan biar lebih nyaman lagi ya. Ini kita melihat berjejer ya kamar Kaliandra. Nah, itu yang kita lihat adalah tipe akasia. Kembarannya tipe Kaliandra. Kenapa disebut kembaran? Karena kamarnya mirip-mirip dan juga 3 berjejer. Tapi posisinya ini di atas. Jadi view-nya keren banget. Juga punya halaman yang cukup luas. Nah, kemarin itu kita langsung pakai halamannya karena kebetulan gak ada orang. Jadi kita pakai untuk barbekyuan. Juga kita pakai untuk masak-masak. Pokoknya keren banget deh. View-nya hutan pinus. Nah, kebetulan kita juga bawa alat-alat masak. Karena kita biasa juga camping, jadi kita bawa kursi lipat, terus bawa kompor. Jadi sehari kemarin itu 1 hari kita makan di luar. Nah, hari keduanya kita cobain full masak di sini sambil lihat view sekeren ini. Nah, karena tipe villa di sini itu semua halamannya luas, jadi teman-teman bisa banyak melakukan aktivitas bersama keluarga di halaman. Jadi walaupun TV-nya kemarin nggak nyala ataupun agak susah dioperasikan, teman-teman jangan takut kehilangan momen. Justru kita bisa benar-benar quality time tanpa gadget dan tanpa juga TV karena di sini view-nya keren banget. Nah, karena kita akan review beberapa kamar dan tipe, kita langsung aja review harga dari tipe akasia dan Kaliandra ini. Nah, ini adalah harga via Traveloka, harganya Rp580.500, sedangkan kalau teman-teman pesen langsung di front office harganya Rp645.000 tanpa sarapan. Kita lanjut ke tipe berikutnya. Ini posisinya di atas parkiran, jadi dari parkiran naik ke atas. Kalau tadi Kaliandra, teman-teman dari parkiran turun sedikit. Nah, kalau di sini itu naik ya. Nah, ini tipe Surya.
tipe Surya ini adalah kapasitas standar 4 orang. Jadi ini untuk keluarga ya. Harganya itu nanti kita bahas dengan tipe sebelahnya karena harganya sama. Nah, ini yang kita lihat sebelah kiri itu tipe lain yang single atau kamar ukuran kecil. Tipe Surya ini adalah untuk keluarga. Jadi teman-teman bisa quality time dengan keluarga nih di rumah kayu yang etik banget ya. Nah, ini sebelahnya dari tipe Surya adalah tipe Cemara, ukuran dan juga sama. Nah, buat teman-teman juga yang pengen quality time bisa juga di tipe Cemara ini. Tipe Cemara sama Surya ini kapasitas untuk 4 orang. Dia mempunyai 2 kamar tidur dan juga mini living room. Dia juga punya pantry. Nah, buat teman-teman ini harganya 1.400.000. Dia tidak ada di Traveloka aja. Teman-teman yang mau pesen bisa langsung aja ke front office nanti, atau saya akan simpan nomor kontaknya di deskripsi box ya. Nah, ini adalah gambaran kurang lebih gimana dalamnya tipe ini. Kita lanjut ke tipe berikutnya. Tipe-tipe di sini adalah tipe-tipe single atau ukuran kecil satu kamar seperti Kaliandra atau Akasia yang tadi kita review. Nah, untuk harga dan ukuran ini sebenarnya sama, cuma namanya aja yang beda. Nah, untuk nama yang pertama ini ada Tektona, juga ada namanya Mahoni, dan juga ada namanya Puspa. Jadi nama-namanya cukup unik ya. Nah, ini namanya selanjutnya ada Agatris dan juga ada Pinus. Nah, untuk harganya sendiri 645 itu teman-teman langsung aja ke front office karena ini nggak ada di Traveloka. Nanti saya akan simpan kontak reservasinya di deskripsi box. Nah, ini adalah tampak luar dari tipe-tipe single tadi. Jadi halamannya cukup luas. Teman-teman bisa melakukan banyak aktivitas di halaman kamar ya. Oh ya teman-teman, sebagai informasi di sini itu di area ini memang agak sulit mendapatkan signal. Untuk Telkomsel kadang naik turun, untuk Indosat kadang ada, kadang juga hilang. Tapi untuk Tri sama sekali nggak ada signal. Tapi jangan khawatir, di sini ada WiFi ya. Kita lanjut ke villa berikutnya. Ini lokasinya sebenarnya nggak jauh dari villa-villa yang tadi di belakangnya. Tapi yang kerennya villa ini dia punya hutan sendiri, bener-bener hutan sendiri. Jadi depan kamar langsung hutan pinus. Nah, ini adalah tipe kamar terbaru atau villa terbaru di Cikole Jayagiri Resort karena udah ada perpaduan antara etik dan juga gaya modern tropis ya. Nah, namanya Eucalyptus. Ini tipe untuk keluarga. Jadi kapasitas standar 5 orang, tapi kamar tidurnya hanya 1. Jadi yang 1 itu dia seperti extra bed di tengah living room. Nah, ini penampakan dalamnya. Nah, kayak gini ya. Kamar pertama, ada kamar utama dan juga ada kamar yang dengan living room. Nah, ini adalah halaman dari tipe Eucalyptus. Jadi keren banget deh, view-nya itu bener-bener hutan milik sendiri. Jadi teman-teman kalau mau ngadain acara sama keluarga, ini bebas banget, bisa ngelakuin barbekyuan tanpa ada orang lain, bisa private banget ya. Nah, untuk tipe Eucalyptus ini harganya 1.690.000, udah dapet sarapan untuk 5 orang. Nah, ini nggak ada di Traveloka, jadi teman-teman bisa langsung reservasi via resort. Nah, kita lanjut review lagi villa berikutnya. Ini adalah tetangganya dari Eucalyptus, namanya Kayu Manis. Nah, ini kapasitasnya untuk 4 orang, harganya 1.100.000, udah sama breakfast. Sama ini juga nggak ada di Traveloka, jadi langsung aja via resortnya. Nah, ini adalah penampakan luar dari villa Kayu Manis. Hanya ada 2 unit dan walaupun jaraknya dekat dengan Eucalyptus, tapi tetap pribadi karena dia punya hutan pribadi. Jadi kalau ngadain acara keluarga tetap terjaga ya privasinya karena kita jaraknya lumayan agak nggak dempetan, jadi benar-benar bisa menikmati quality time dengan keluarga kita. Nah, untuk villa Kayu Manis ini juga sama, jadi untuk kamar utamanya 1 dan juga dapat extra bed 2. Nah, ini adalah penampakan dalamnya. Kita review lagi. Nah, ini adalah Cikole area 2. Tadi saya sudah sebutkan kalau Cikole itu punya 2 area. Nah, untuk area yang pertama itu yang tadi villanya kita sudah review. Nah, di sana itu ada air terjun, ada restoran, juga ada
playground, juga ada camping ground. Nah, saya akan review terpisah tentang fasilitas lainnya. Nah, di area yang kedua ini hanya kawasan villa-villa aja. Jadi memang areanya tidak seluas area yang pertama, tapi jangan khawatir karena jaraknya dekat, jadi depan-depanan. Nah, ini adalah villa yang akan review. Kita review pertama ya, namanya Kakia. Nah, Kakia ini harganya 1.400.000, kapasitas 4 orang, udah dapat sarapan. Nah, ini adalah penampakan dalamnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita akan lihat kalau villa-villa di area pertama itu lebih ke hutan pinus. Kalau di sini di Kakia ini view-nya lebih tidak seperti hutan ya. Nah, kita lanjut ke kamar yang berikutnya. Inilah villa yang paling eye catching, namanya Lombok 1 dan Lombok 2. Sebelum room tour, kita akan bahas harga dulu. Untuk tipe ini dia ada di Traveloka, harganya 585.000 tanpa sarapan. Jadi nggak semua tipe di resort ini dia ikutan Traveloka, mungkin karena terlalu banyak ya tipenya. Nah, teman-teman juga bisa pesen via resort, harganya 645.000 dan nggak dapet sarapan juga. Jadi tipe-tipe kecil atau tipe-tipe single ini dia nggak dapet breakfast. Nah, langsung aja kita room tour. Pas masuk kita langsung melihat ada tangga. Nah, sebelah kiri ini saya kira itu living room atau juga tempat duduk-duduk santai, tapi ternyata ini kamar mandi. Ini dia kamar mandinya. Untuk kamar mandinya sendiri kalau dilihat dari bangunan atau motif tegelnya itu memang kelihatan udah sedikit lama ya. Kayaknya ini udah bangunan lama. Nah, di sini ada water heater, juga ada amitis. Terus untuk air hangatnya lancar. Yuk kita lanjut lagi ke lantai 2. Kita langsung room tour. Nah, untuk lantai pertama itu tadi hanya ada kamar mandi, dan di lantai kedua ini ada kamar. Di sini kasurnya ukuran queen bed dan juga ada amitis, juga handuk. Di tipe Lombok ini TV-nya udah LED, padahal harga kamarnya hanya beda 5.000 dengan tipe Kaliandra. Nah, kalau tipe Kaliandra tuh TV-nya masih TV tabung ya. Nah, di sini ada meja dan juga bangku, juga ada cermin. Dan di sini juga sama disediakan satu air atau 1 galon air. Jadi buat teman-teman di sini tuh minumnya tuh nggak pelit-pelit. Jadi kalau biasanya kalau hotel itu kan hanya 2 air mineral, kalau di sini 1 galon. Nah, di sini kerasa banget ya kental suasana etniknya. Tipe Lombok ini dia punya balkon di lantai 2 dan view-nya taman. Jadi kalau untuk area pertama itu view-nya lebih ke hutan pinus, kalau untuk area kedua itu lebih ke taman-taman. Nah, teman-teman lebih suka yang mana ya? Kalau saya sih memang lebih suka hutan, tapi buat teman-teman yang nggak terlalu suka sepi, ini bisa jadi alternatif. Kita lanjut ke villa berikutnya. Ini namanya rumah kayu, kapasitas untuk 4 atau 5 orang. Harganya 1.400.000. Nah, di sini juga sama. Ini adalah posisinya sebelah dari Lombok. Tamannya juga sama. Jadi kalau teman-teman pengen suasana taman itu ada di area 2. Nah, ini adalah penampakan dalam dari villa kayu ya. Nah, kita masih di area 2. Di sini juga ada Lombok tapi ukurannya lebih besar, namanya Lombok 3. Di sini kapasitas untuk 4 orang, harganya itu 1.300.000. Nah, di sini suasananya ada nih, dapat suasana hutan-hutan pinus tapi nggak seperti di area pertama yang hutan banget ya, tetap depannya taman. Nah, kita lanjut ke villa berikutnya. Ini namanya Rumah Jati. Nah, penampakan dalamnya seperti ini. Rumah Jati ini dia ada di Traveloka, harganya 1.260.000 tanpa breakfast. Jadi villa-villa di sini ini nggak semua dapat breakfast. Teman-teman bisa langsung tanyakan saja ke resepsionis atau nanti saya akan simpan kontak reservasinya di deskripsi box. Kita pindah lagi ke area yang pertama. Di sini ada camping park, ada outbound seperti paintball, terus di sini juga ada restoran, ada tempat bermain, ada spot selfie dan juga ada air terjun. Nah, untuk memasuki kawasan ini sebenarnya free aja, tapi untuk bermain dan foto seperti ini teman-teman harus membayar lagi walaupun teman-teman menginap. Nah, untuk harga dan fasilitas lain seperti air terjun, restoran, playground, spot foto, dan camping ground saya akan review terpisah ya, biar durasinya nggak kepanjangan. Dengan harga 500-600.000 untuk resort yang paling murah dan tanpa breakfast juga harus membayar lagi setiap wahana. Gimana menurut teman-teman, worth it nggak? Silahkan tinggalkan pesan di komentar.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nonton part 2-nya biar informasinya lebih lengkap. Jangan lupa follow IG Keila Rumah yang linknya ada di deskripsi box. Assalamualaikum.